Hari ini saya harusnya sampai Jogja jam 5 sore. Naik kereta Manaan dari Jakarta jam 10 dan semuanya sudah sesuai rencana. Tapi di tengah perjalanan ada kabar kereta Bangunkarta anjlok di Bumi Ayu. Rutenya harus berubah, kereta jadi muter lewat jalur utara. Sekarang jam 8.45, posisi masih di Semarang. Estimasi sampai Jogja mungkin mendekati tengah malam. Meeting yang tadinya mau sambil kopi di angkringan Jogja terpaksa dilakukan di kursi kereta sambil menahan dingin, menahan lapar. Teman saya lebih ekstrim lagi. Harusnya berangkat malam ini dari Jakarta naik kereta Taksaka, tapi karena kejadian ini perjalanannya dibatalkan. Solusinya, beli tiket pesawat paling pagi besok menuju Yogyakarta. Biaya naik, rencana berubah, dan semua harus diatur ulang. Dalam hidup, hal seperti ini bukanlah pengecualian, dan ini adalah hal yang normal terjadi. Awal tahun, siapa yang prediksi Amerika akan perang dengan Iran? Siapa yang prediksi harga plastik naik lebih dari 50%? Siapa yang prediksi biaya hidup ikut naik sekarang ini? Nggak banyak. Jadi sekarang pertanyaannya sederhana. Bagaimana kita bisa menyikapi ketidakpastian dalam hidup dan keuangan? Dalam perencanaan keuangan ada satu prinsip yang sangat sederhana. Hope for the best, prepare for the worst. Dan itu bukanlah slogan. Ini harus diterjemahkan menjadi sebuah sistem. Yang pertama adalah dana darurat. Kalau semuanya berjalan lancar, maka dana ini tidak akan kepakai. Tapi saat kejadian seperti ini muncul, maka misalkan perjalanannya terganggu, biaya tidak terduga muncul, kondisi berubah, maka dana darurat akan memberikan satu hal, yaitu fleksibilitas. Yang kedua adalah proteksi risiko. Masalah terbesar dalam hidup bukanlah saya telat sampai Jogja, tapi masalah terbesar dalam hidup adalah kejadian-kejadian yang biayanya besar, dampaknya panjang, seperti sakit yang serius atau kehilangan penghasilan. Dan disinilah fungsi proteksi seperti asuransi menjadi relevan. Nomor 3, kita ngomongin likuiditas. Tidak semua aset bisa langsung dipakai saat dibutuhkan. Dalam situasi darurat, yang dibutuhkan bukanlah aset yang ada di atas kertas, bukanlah sertifikat, tapi adalah uang yang bisa langsung digunakan. Yang keempat adalah kita perlu perencanaan jangka panjang, karena ketidakpastian bukan hanya soal hari ini aja, tapi juga tentang masa depan. Kita ngomongin biaya pendidikan anak, masa pensiun kita, dan kita ngomongin juga kondisi ekonomi. Semuanya perlu dipersiapkan sebelum terjadi. Teman-teman, kereta bisa berubah jalur, bencana bisa berubah, biaya bisa berubah juga. Hidup memang seperti itu. Yang membedakan bukanlah siapa yang tidak kena masalah, tapi siapa yang siap saat masalah datang. Sekarang saya mau tahu, kalau tiba-tiba ada kejadian tidak terduga seperti saat ini, kalian lebih mengandalkan tabungan, dana darurat yang khusus memang sudah disiapkan, atau bantuan keluarga atau bantuan teman? Atau kalian malah belum punya persiapan sama sekali? Coba share di kolom komentar.